Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan tahun 2022 akan membahas tentang isu kontemporer yang tengah terjadi di masyarakat. Isu yang sampai saat ini masih ada di Indonesia yakni isu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus SARS yang menyebabkan gangguan pernafasan, mulai gejala flu hingga infeksi paru-paru. Upaya yang sempat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah pemberlakuan PPKM. Semua orang, semua golongan, semua umur dapat terkena virus COVID-19. Akan tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Dengan kondisi ini, pemerintah juga menggalakkan kegiatan vaksinasi. Permasalahan yang terjadi mulai ketika pemberian vaksinasi hingga dosis ketiga ini yang sampai sekarang belum terpenuhi. Karena terbatasnya fasilitas penyimpanan vaksin, rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksin, serta kurangnya jumlah vaksin itu sendiri. Isu yang dialami oleh Indonesia saat ini yaitu rasisme. Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan, atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Penyebab dari rasisme antara lain sosialisasi dalam keluarga, keputusan kebijakan pemerintah, dan budaya serta adat istiadat. Cara mengatasi rasisme di masyarakat yaitu dengan memahami adanya keragaman, meningkatkan toleransi, mendengarkan korban rasisme, memperbanyak membaca media, menyadari tentang hak asasi manusia, menentang ideologi populer kontemporer tentang rasisme ilmiah, memanusiakan seluruh manusia, dan berpartisipasi dalam organisasi hak asasi manusia. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, warga Indonesia pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu, bagaimana caranya agar tak terhasut? Cara pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa fakta. Keempat, cek keaslian foto. Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Ada 4 penyebab yang menyebabkan belum optimalnya program vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, metode pelaksanaan vaksin COVID-19 yang lebih kompleks. Kurangnya material atau kurangnya jumlah vaksin. Terbatasnya fasilitas penyimpanan vaksin. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksin. Dari 4 hal tersebut, muncullah akibat, yaitu belum optimalnya program vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, terkait masalah COVID. Pemerintah sudah menganjurkan bahwa setiap masyarakat Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua, terkait masalah rasisme. Sebagai manusia yang taat akan peraturan agama maupun hukum dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, kami menemukan 3 cara untuk menghindari diri dari sikap rasisme.
Pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang berbeda, baik ras, suku, bahasa, dan budaya. Yang kedua, saling menghargai antar sesama. Dalam cara ini, dengan menghargai pendapat orang lain, sudah bisa terhindar dari yang namanya rasisme, atau juga cara menghargai cara orang berpakaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, melihat segala hal dari sudut pandang orang lain. Contoh sederhananya adalah kita tidak boleh memaksa orang lain untuk bisa mengikuti gaya hidup seperti kita, karena setiap orang itu memiliki gaya hidupnya masing-masing. Dan solusi yang terakhir terkait masalah berita hoax yang sedang berkembang di media sosial ini, kita sebagai manusia yang aktif di media sosial, ada baiknya kita untuk menelaah apa isi dari berita tersebut. Dengan cara kita wajib mencari fakta yang sebenarnya, dan jika itu tidak sesuai dengan fakta, jangan mau untuk ikut menyebarkan informasi berita hoax tersebut. Kesimpulan dari pembahasan tadi, sebaiknya kita sebagai manusia yang mempunyai akal sehat, kita harus berhati-hati terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat ini, baik dari isu COVID, isu rasisme, dan isu berita hoax. Ada baiknya kita untuk menelaah isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan jangan mau terprovokasi jika mendengar isu kontemporer tersebut. Sekianlah pembahasan tentang isu kontemporer. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.